kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang pembelajaran e-learning. Jadi, simak sampai akhir ya. Pengertian pembelajaran e-learning. Secara umum, pembelajaran e-learning merupakan sebuah metode pembelajaran yang memanfaatkan alat-alat elektronik dan proses belajar mengajar yang dilakukan melalui sistem jaringan atau online. Secara umum, e-learning dilaksanakan dengan menggunakan internet dan website. Materi yang disajikannya dapat teks yang dibentuk dalam format dokumen, berbentuk video pembelajaran, audio, atau suara penjelasan saja. Bahkan ada juga yang dalam bentuk streaming video di YouTube. Dan semua materi tersebut dapat diakses siswa melalui suatu sistem website yang telah disediakan oleh pendidik. Menurut Freire dan Pereira 2008, definisi e-learning adalah aktivitas pembelajaran pada suatu sistem pendidikan yang dilakukan menggunakan sarana elektronik. Selain itu, Darmawan mendefinisikan bahwa e-learning sebagai bentuk pembelajaran konvensional yang hakikatnya disajikan melalui teknologi informasi dalam bentuk format digital. Pembelajaran e-learning harus diciptakan menyerupai pendidikan yang konvensional, yaitu seolah peserta didik belajar secara tatap muka. Hanya saja yang membedakan ialah format pembelajarannya, yakni melalui internet dalam digital. E-learning diciptakan untuk mengatasi segala halangan yang mungkin ditemukan tenaga pendidik dan peserta didik, yakni dalam hal ruang, waktu, keadaan, dan kondisi. Dengan adanya e-learning, sistem pendidikan dapat berjalan kapanpun dan dimanapun, serta dapat mengabaikan dimensi ruang dan waktu. Karakteristik pembelajaran e-learning. Menurut pendapat Rusman, 4 karakteristik utama dalam pembelajaran e-learning. Pertama, interaktif. Karakteristik pertama dari e-learning adalah interaktif yang mencakup berbagai jalur komunikasi. Dalam e-learning terdapat 2 jenis komunikasi. A. Komunikasi secara langsung. Komunikasi ini terjadi dalam satu waktu atau real time, seperti dalam video conference dan live chat, di mana pengajar dan siswa dapat berinteraksi pada waktu yang sama. B. Komunikasi tidak langsung. Komunikasi ini tidak terjadi secara langsung, misalnya melalui forum diskusi, email, atau pesan teks. Siswa dan pengajar tidak perlu berada di tempat dan waktu yang sama untuk berinteraksi. Hal ini memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan jadwal masing-masing. Interaktif ini membuat e-learning dapat mendukung diskusi, kolaborasi, dan pemberian umpan balik secara lebih efektif meski tidak dalam tatap muka langsung. Yang kedua, kemandirian. E-learning memberikan lebih banyak kemandirian pada siswa dalam proses belajar. Hal ini dikarenakan siswa dapat memilih waktu, tempat, dan sumber belajar yang paling sesuai untuk mereka. Pembelajaran berbasis e-learning ini cenderung lebih berpusat pada siswa, bukan hanya mengandalkan pengajar. Dalam situasi ini, siswa memiliki kesempatan untuk mengatur tempo belajarnya sendiri, sehingga dapat lebih mengembangkan keterampilan belajar mandiri dan tanggung jawab dalam mengajar pemahaman terhadap materi. Yang ketiga, aksibilitas. Pentingnya aksibilitas dalam e-learning adalah menyediakan sumber belajar melalui internet yang memungkinkan siswa untuk mengakses materi kapan saja dan di mana saja. Hal ini sangat menguntungkan, terutama untuk pembelajaran jarak jauh atau bagi siswa yang memiliki keterbatasan untuk hadir secara fisik di kelas. Dengan jaringan internet, sumber daya seperti bahan ajar, video, presentasi dapat diakses dengan mudah oleh siswa sehingga tidak terbatas oleh batasan waktu dan tempat. Yang keempat, pengayaan. E-learning menyediakan berbagai fitur pengayaan seperti video streaming, animasi. Fitur-fitur ini membantu memperbanyak informasi dan memungkinkan siswa untuk memahami materi dengan cara yang lebih visual dan menarik. Dengan penggunaan media yang bervariasi, e-learning dapat menyediakan berbagai gaya belajar siswa seperti gaya belajar visual, auditori, maupun kinestetik, sehingga pengalaman belajar menjadi lebih aktif dan menyenangkan. Secara keseluruhan, karakteristik e-learning ini mendukung interaktif, kemandirian, aksibilitas,
dan pengayaan dalam proses belajar. Berbeda dengan metode pembelajaran konvensional yang cenderung mengharuskan kehadiran fisik dan interaksi langsung antara pengajar dan siswa. Tipe pembelajaran e-learning. Berdasarkan waktu pelaksanaan pembelajarannya, Clark dan Mayer dalam Klinger membagi e-learning ke dalam dua tipe. Yang pertama, pembelajaran sinkron atau synchronous e-learning. Kedua, pembelajaran asinkron atau asynchronous e-learning. Pembelajaran sinkron adalah proses belajar mengajar di mana pendidik dan peserta didik berinteraksi pada waktu yang sama. Berarti, proses belajar dilakukan secara langsung dan serempak antara pendidik dan peserta didik. Ini seperti ketika semua orang berkumpul di kelas pada waktu yang sama. Hanya saja dalam pembelajaran sinkron semua dilakukan secara daring. Misalnya dengan menggunakan video call atau obrolan langsung. Sehingga peserta didik bisa bertanya dan mendapat jawaban segera, serta dapat berdiskusi dengan sesama peserta didik. Pembelajaran ini cocok untuk materi yang memerlukan interaksi langsung, seperti diskusi kelompok atau tanya jawab dengan guru. Kedua, pembelajaran sinkron adalah metode belajar yang tidak mengharuskan pendidik dan peserta didik hadir pada waktu yang sama. Dalam metode ini, pendidik dapat memberikan materi pembelajaran, tugas, atau sumber belajar lainnya yang bisa diakses oleh peserta didik kapanpun mereka punya waktu. Peserta didik tidak perlu menyesuaikan waktu dengan pendidik atau teman lainnya, sehingga lebih fleksibel. Misalnya, pendidik dapat mengunggah video, dokumen, atau modul di platform pembelajaran. Peserta didik kemudian bisa menonton video, membaca materi, atau mengerjakan tugas pada waktu yang sesuai dengan jadwal mereka. Interaksi terjadi melalui forum diskusi, blog, atau komentar di mana peserta didik dapat bertanya atau berbagi pendapat. Meskipun tidak ada pertemuan langsung, peserta didik tetap bisa belajar dengan nyaman, sesuai kemampuan dan kecepatan mereka sendiri. Kelebihan pembelajaran e-learning. 1. Biaya lebih terjangkau. Pembelajaran melalui e-learning ini dinilai sangatlah efektif dan efisien dalam segi biaya, dikarenakan tenaga pendidik maupun peserta didik tidak perlu membayar sejumlah biaya yang biasanya dikeluarkan pada pendidikan konvensional, seperti halnya biaya transportasi, biaya makan, biaya membeli buku, dan lain sebagainya. Lalu, yang kedua, waktu belajar fleksibel dan dapat diatur sendiri. Pada dasarnya, pembelajaran e-learning ini memungkinkan kegiatan belajar secara tepat waktu layaknya belajar secara konvensional. Selain itu, e-learning ini memungkinkan peserta didik untuk secara fleksibel menempuh proses pendidikannya kapan saja yang mereka mau. Yang ketiga, meningkatkan interaktivitas pendidik dengan peserta didik dalam proses belajar pembelajaran. Jadi, e-learning ini dapat meningkatkan interaktivitas antar tenaga pendidik dengan peserta didik dalam proses belajar pembelajaran yang berlangsung. E-learning ini memungkinkan peserta didik untuk lebih aktif, berani dalam menyampaikan suatu pendapat ataupun pertanyaan. Yang terakhir, jangkauan wawasan yang begitu luas. E-learning ini dalam segi waktu dan juga tempat memungkinkan untuk menunjang wawasan informasi secara luas karena segala interaksi dengan sumber pembelajaran yang dilakukan secara online melalui internet. Hal ini dapat memungkinkan para peserta didik lebih mengembangkan pemahaman dan juga pengetahuan yang lebih meluas dan mendalam. Selanjutnya yaitu kekurangan pembelajaran e-learning. Yang pertama yaitu keterbatasan akses internet. Dalam penggunaan akses internet ini ada beberapa keterbatasan seperti akses internet yang tidak merata di berbagai wilayah, terutama daerah terpencil. Dengan hal ini dapat menjadi faktor penghambat dalam proses belajar mengajar secara learning. Dan juga kecepatan internet yang rendah dapat menghambat partisipasi e-learning dalam belajar. Selanjutnya yaitu solusi dengan mengunduh dan mencetak
file materi. Solusinya yaitu dengan mengunduh file materi yang disediakan, pelajar hanya perlu terhubung dengan internet satu kali dan dimanfaatkan untuk mengunduh file materi tersebut. Ketika proses pengunduhan selesai, maka pelajar sudah dapat mengakses semua materi tanpa koneksi internet. Cara kedua, dengan mencetak materi, pelajaran hanya perlu terhubung dengan internet pada satu waktu untuk mengambil materi yang ada dan mencetak materi tersebut, untuk kemudian dibuka di waktu berbeda tanpa adanya koneksi internet. Yang kedua yaitu resiko plagiarisme dan kecurangan. Pembelajaran e-learning ini dapat mempermudahkan semua peserta didik dalam proses belajar, yang dimana mereka juga dapat melakukan kecurangan dalam mengakses informasi. Mereka dengan mudah menyelesaikan tugas-tugasnya tanpa memahami terlebih dahulu. Solusi yang kedua yaitu membandingkan pekerjaan siswa dengan sumber-sumber eksternal untuk mendeteksi kemiripan. Selain itu, menggunakan algoritma seperti fingerprinting atau street matching untuk mengidentifikasi plagiarisme. Yang ketiga yaitu ketergantungan pada teknologi. Pembelajaran e-learning ini dapat membuat siswa mudah tergantung pada teknologi sekarang ini. Banyak siswa yang ketergantungan terhadap teknologi yang dapat menyebabkan siswa tersebut malas belajar secara mandiri dan berpikir secara kritis. Solusinya yaitu menggabungkan metode pembelajaran tradisional seperti diskusi di kelas, presentasi, dan proyek kelompok dengan platform e-learning dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih lengkap dan mengurangi ketergantungan pada teknologi. Yang terakhir yaitu kesulitan dalam mengembangkan keterampilan sosial. Pembelajaran e-learning ini dalam proses belajar juga dapat menghambat dalam mengembangkan keterampilan sosial, yang dimana banyak siswa yang jarang sekali berbicara di depan umum. Dengan interaksi yang terbatas dapat menghambat kemampuan siswa dalam berkomunikasi secara aktif, berkolaborasi, membangun hubungan dengan orang lain, dan juga siswa tersebut sulit beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Solusi yang keempat yaitu perbanyak ruang diskusi bagi siswa dalam kelas. Mencoba untuk memperbanyak ruang diskusi agar setiap siswa memiliki keterampilan sosial yang baik. Ruang diskusi juga menjadi terobosan terbaik agar setiap siswa dapat kembali mengenal lebih baik antara satu dengan yang lain. Ruang-ruang tersebutlah yang dapat mengembalikan kecekapan, keterampilan, dan kepekaan siswa, sehingga dapat mengatasi kesulitan dalam mengembangkan keterampilan sosial yang pernah terjadi sebelumnya.
Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizya Juniarti dengan NIM 2302010402025. Di sini saya akan menjelaskan kekurangan dalam video tentang praktik baik modal pembelajaran berbasis web atau learning ini. Yang pertama, pada video di atas memiliki kekurangan dalam menjelaskan makna dan poin-poin dalam materi yang disampaikan. Yang kedua yaitu dalam media e-learning dalam video ilustrasi untuk tingkat sekolah dasar masih belum cocok karena banyak siswa yang masih kurang fokus dan sulit konsentrasi dalam memahami makna yang terkandung dalam video tersebut. Yang ketiga yaitu dalam penggunaan e-learning dalam video ilustrasi, seorang guru tingkat sekolah dasar harus bisa memastikan keamanan dan privasi data yang terkandung dalam video, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif untuk proses belajar dan pembelajaran di kelas. Yang keempat yaitu dalam video praktik baik modal pembelajaran berbasis web atau learning ini memberikan tata cara dalam mengembangkan wawasan siswa. Akan tetapi untuk tingkat sekolah dasar ini seorang siswa belum cukup memiliki keterampilan dunia digital dalam mengakses platform e-learning secara efektif. Solusinya yang pertama yaitu dalam mengatasi video pembelajaran yang berbasis e-learning dalam pembelajaran di kelas. Di sini saya akan menjelaskan beberapa solusi yang baik untuk seorang guru dan seorang peserta didik. Yang pertama yaitu dalam penggunaan learning ini bisa digunakan dalam pembelajaran offline, tidak harus online, karena seorang guru dapat menciptakan ilustrasi yang dimana mengajak para siswa agar ikut kontribusi dan lebih aktif dalam membangun komunikasi dan pola berpikir siswa. Yang kedua, seorang guru juga harus bisa menciptakan pembelajaran yang berbasis e-learning ini yang baik dan aman bagi anak sekolah dasar. Yang terakhir yaitu gunakan aplikasi pembelajaran berbasis e-learning ini sebagai pelengkap dalam proses belajar dan bukan mengganti pola pembelajaran dan belajar siswa. Dan setiap siswa harus dipantau agar seorang siswa lebih mengerti apa makna yang terkandung di dalam video berbasis e-learning di dalam kelas. Halo, di sini saya akan mewawancarai kepada salah satu siswa tentang penggunaan pembelajaran e-learning. Di sini saya bersama dengan siapa? Halo, namaku Dita Astin dari SMA BPPT Darussolah Jember. Nah, baik, terima kasih. Nah, pertanyaan yang pertama ini, apa sih keunggulan dari pembelajaran e-learning menurut Adik? Izin menjawab ya Kak. Ya. Pembelajaran e-learning itu ya membantu karena efisien waktu, dapat dilakukan di mana tempat. Juga efisien biaya, di mana pakai wifi, gak harus datang ke sekolah gitu, dan fleksibel. Nah, pertanyaan yang kedua nih, apa sih kendala saat menggunakan pembelajaran e-learning? Masalah utama yang biasanya terjadi saat e-learning itu Kak, jaringan yang kurang stabil, sehingga kadang kita tidak mendengarkan, kurang jelas materi yang disampaikan oleh guru gitu Kak. Nah, baik. Nah, pertanyaan yang ketiga nih, bagaimana sih cara meningkatkan pembelajaran e-learning ini agar tetap menarik dan banyak yang diminati gitu? Mungkin saran saya ya kayak untuk kedepannya itu untuk agar e-learning ini lebih baik itu mungkin dengan menambahkan dalam materi itu menambahkan animasi atau video yang bisa diambil dari YouTube untuk di-share pada saat Zoom tersebut gitu. Nah, pertanyaan yang terakhir nih, apakah dalam pembelajaran e-learning itu materinya itu mudah dipahami? Bisa mudah dipahami apabila disertakan yang tadi itu Kak, video atau animasi yang diambil dari YouTube tersebut, sehingga kita sebagai siswa tidak boring atas apa yang dijelaskan oleh guru tersebut. Nah, baik, terima kasih telah bersedia untuk diwawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sosial dengan budaya saya Fidesika. Sekarang saya mengenalkan siswi saya sudah bersama dengan salah satu guru sekolah di atas yang sudah berpengalaman mengajar selama 10 tahun. Nah, dari itu siapa bisa mengenalkan video ini?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Saro. Saya guru pembelajaran sejarah di SMP Negeri Jawa. Nah, di sini saya akan bertanya sedikit mengenai testimoni seputar tentang pembelajaran e-learning pada ibu ini. Nah, yang pertama yaitu apakah selama ibu ini mengajar pernah menggunakan metode pembelajaran e-learning? Jika pernah, bisa dijelaskan bapak menggunakan buku seperti kalau saya pernah menggunakan metode pembelajaran e-learning. Untuk penerapannya, biasanya ketika pembelajaran sejarah saya menggunakan media PowerPoint. Jadi itu biasanya menggunakan PowerPoint yang sudah tersedia di beberapa ruang. Kemudian saya juga pernah membuat latihan ajar pembelajaran seperti yaitu e-modus video. Kemudian yang terakhir saya juga pernah membuat atau menerapkan aplikasi krisis ketika sedang melaksanakan pembangunan mediasi. Nah, untuk penerapan aplikasi krisis ini biasanya untuk ulangan harian saya membuat 10 soal ya. Kemudian untuk itu saya beri waktu mengerjakan satu soalnya itu 5 sampai 10 menit. Dari ketiga penerapan metode tersebut, lalu apakah ada kelebihan atau kekurangan? Bisa dijelaskan? Ya, kalau PowerPoint itu mungkin kelebihannya ya, karena memang metode pembelajaran sejarah itu kalau misalnya perlakuannya yang sama, anak mudah bosan, jadi mudah bosan. Kemudian ya banyak yang ngantuk dan sebagainya. Maka dari itu biasanya saya menggunakan media PowerPoint menarik perhatian siswa. Misalnya saya berikan gambar contoh dampak berbeda misalnya untuk video gambar. Itu modelnya seperti apa? Saya berikan contohnya. Jadi anak-anak itu sudah dalam menyerap materi. Kemudian untuk kelebihan dari kuisis, aplikasi kuisis ketika penerapan ulangan harian itu memudahkan saya dalam evaluasi. Jadi hasil ujian itu biasanya kan bisa langsung diketahui, bisa langsung dilihat. Kemudian untuk kekurangannya dari pembelajaran e-learning ini, misalnya ya kalau penerapan kuisis itu kan anak-anak butuh internet, fasilitas internet. Jadi beberapa memang anak itu sering mengeluh tidak punya paketan. Nah, itu bisa jadi kendala karena aplikasi kuisis ini kan membutuhkan internet full ya. Jadi kalau misalnya tidak punya paketan, mereka tidak bisa mengakses aplikasi. Kemudian yang kedua, sama dengan yang tadi, kalau ini kan biasanya kita melalui link ya. Jadi kalau tidak punya paketan, anak-anak ini juga bisa membuka link atau mengunduh bahan ajar yang sudah saya share ke kelas seperti itu. Jadi untuk pertanyaan terakhir yaitu manfaat apa yang ibu dapatkan saat atau setelah menerapkan metode pembelajaran e-learning tersebut? Ya, setelah menerapkan pembelajaran e-learning ini, manfaat yang saya dapatkan tentunya anak-anak ini bisa lebih tertarik belajar sejarah. Jadi pembelajaran sejarah untuk ilmu teknologi bisa menarik minat sejarah ini. Sejarah ini tidak lagi menjadi pelajaran yang menyesalkan, tapi lebih menyenangkan. Kemudian untuk penerapan kuisis ini sangat membantu saya dalam mengolah nilai karena nilai atau skor itu bisa langsung diketahui gitu. Sehingga untuk pertemuan berikutnya itu bisa dilaksanakan langsung dan pelaksanaan juga memiliki itu untuk penerapan kuisis. Kemudian manfaat untuk penerapan kuisis ini, yang pertama karena kuisis ini merupakan kegiatan ajar yang berbasis digital ya. Itu yang saya buat memang berbasis digital atau elektronik. Itu manfaatnya tentu saja memudahkan peserta didik ya mengakses materi. Kemudian yang kedua lebih praktis ya, karena ini bentuknya itu bisa diakses langsung, jadi lebih praktis. Nah, baik itulah testimoni yang bisa kita dapatkan seputar pembelajaran e-learning dari ibu ini. Terima kasih. Dan mohon maaf dan mengganggu waktu sebenarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.